Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai individu, keluarga, dan masyarakat. Saya Maulida Saputri dengan nomor NIM 211120113 berperan sebagai pemateri pertama dan juga moderator. Selanjutnya pemateri kedua akan dibahas oleh Edo Apriani dengan NIM 211120115. Pemateri ketiga adalah Dava Vanessa dengan NIM 211120114 dan pemateri terakhir adalah Sally dengan NIM 211120112. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian dari individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian individu. Individu berasal dari kata Latin, yaitu individuum, yang artinya tak terbagi. Individu merupakan unit terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu yang saling bergabung dan membentuk kelompok atau masyarakat dan individu tersebut pun menjadi karakteristik yang sama dengan kelompok yang dimana dirinya bergabung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian keluarga. Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kulawarga, ras, dan warga yang berarti anggota. Keluarga adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Nah, keluarga ini adalah unit terkecil di mana masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap yang sama dalam keadaan saling ketergantungan. Nah, keluarga sendiri menurut KBBI itu setidaknya memiliki 4 makna. Yang pertama adalah ayah, ibu, dan anak-anak seisi rumah. Yang kedua adalah tanggungan rumah yang menjadi tanggungan. Dan ketiga adalah sanak saudara. Sedangkan yang keempat adalah satuan kerabat yang dalam masyarakat. Nah, selanjutnya pengertian dari masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi reaksi budaya mereka. Masyarakat juga merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya membentuk suatu kesatuan. Nah, manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dan mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Nah, ada pula kriteria interaksi antara manusia yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, ada komunikasi antara pelaku dan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu, yaitu misal lampau, kini, atau masa yang akan datang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Nah, yang terakhir, ada tujuan-tujuan tertentu nih, selepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pengamat. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari individu, keluarga, dan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk hidup dalam kelompok dan mempunyai organisasi yang terbatas. Nah, untuk mengatasi keterbatasan kemampuan organisasinya itu, manusia mengembangkan sistem-sistem dalam hidupnya melalui kemampuan akalnya seperti sistem perlengkapan hidup dan juga yang lain-lainnya. Nah, seandainya manusia hidup sendiri nih, misalnya dalam sebuah ruangan tertutup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya, maka jelas jiwanya akan terganggu. Nah, karena manusia itu memiliki naluri. Naluri manusia itu untuk selalu hidup dan berhubungan dengan orang lain yang disebut dengan gregariousness, dan oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial juga. Nah, dengan adanya naluri ini nih, manusia mengembangkan pengetahuannya dan memberi makna kepada kehidupannya, sehingga timbul apa yang kita kenal sebagai kebudayaan, yaitu sistem terintegrasi dari perilaku manusia dalam berintegrasi dengan lingkungannya. Nah, dengan sistem terintegrasi manusia ini, maka manusia dikenal sebagai makhluk yang berbudaya karena berfungsi sebagai pembentuk kebudayaan berasal dari naluri mereka itu. Nah, selanjutnya, mengenai manusia sebagai makhluk individu akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Edo Apriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edo Hapriani dengan NIM
211120115. Saya di sini sebagai pemateri 2. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Individu. Baiklah, langsung saja. Pertumbuhan individu. Perkembangan manusia yang wajar dan normal harus melalui proses pertumbuhan dan perkembangan lahir dan batin. Contohnya adalah perubahan susunan dan fungsi organ-organ tubuh. Dengan tumbuh dan berkembang, maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunan. Dan juga pertumbuhan adalah suatu perubahan yang menuju ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangannya, di antaranya yaitu 1. Pendirian napistik. Menurut para ahli dari golongan ini berpendapat bahwa pertumbuhan itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. 2. Pendirian empiristik dan environmentalistik. Pendirian ini berlawanan dengan pendapat napistik. Mereka menganggap bahwa pertumbuhan individu semata-mata tergantung pada lingkungan, sedangkan dasar tidak berperan sama sekali. Selanjutnya, adapun tahap pertumbuhan individu berdasarkan psikologi. Di antaranya yaitu masa vital, yaitu usia 0,0 sampai kira-kira 2 tahun. Pada masa ini, individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya. Selanjutnya, masa estetik dari umur kira-kira 2 tahun sampai kira-kira 7 tahun. Masa estetik ini dianggap sebagai masa pertumbuhan rasa keindahan. Pada masa ini, pertumbuhan anak yang terutama adalah fungsi panca indera. Tampak muncul gejala kenakalan yang umumnya terjadi antara 3 tahun sampai umur 5 tahun. Selanjutnya, yang terakhir yaitu masa intelektual dari kira-kira 7 tahun sampai kira-kira 13 tahun atau 14 tahun. Masa di mana anak memasuki masa remaja di mana rasa ingin tahu anak untuk mengeksplorasi berbagai hal sangatlah tinggi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Vanessa Fionelvia. Saya di sini sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang keluarga dan fungsi di dalam kehidupan manusia. Dalam bentuknya yang paling dasar, keluarga terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ditambah dengan anak-anak mereka yang sebelum menikah. Biasanya tinggal dalam satu rumah. Dalam antropologi disebut dengan keluarga inti. Satu keluarga ini dapat juga terwujud menjadi keluarga luas dengan adanya tambahan dari sejumlah orang lain, baik yang kerabat maupun yang tidak sekerabat, yang secara bersama hidup dalam satu rumah tangga dengan inti. Dalam keluarga sering kita jumpai adanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan biasanya disebut fungsi. Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan di dalam atau oleh keluarga itu. Macam-macam fungsi keluarga adalah: yang pertama, fungsi biologis; yang kedua, ada fungsi pemeliharaan; yang ketiga, ada fungsi ekonomi; yang keempat, ada fungsi keagamaan; yang kelima, ada fungsi sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari kelompok 3 dengan NIM 211120112 akan menjelaskan tentang masyarakat, suatu unsur dari kehidupan manusia. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya, masyarakat dapat digolongkan menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana dalam lingkungan masyarakat sederhana atau primitif, pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Nampaknya berpangkal tolak dari latar belakang dan adanya kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan alam yang luas saat itu. Sedangkan masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Dalam kehidupan maju dapat dibedakan menjadi masyarakat non-industri dan masyarakat industri. Masyarakat non-industri secara garis besar, kelompok ini dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu kelompok primer dan sekunder. Lebih akrab interaksi antara anggotanya terjadi lebih intensif.
atau lebih erat. Kelompok ini juga disebut kelompok face-to-face group. Sifat interaksi bercerita, kekeluargaan, dan lebih berdasarkan simpati. Pembagian kerja atau pembagian tugas pada kelompok ini dititik beratkan kepada kesadaran, tanggung jawab para anggota dan berlangsung atas dasar rasa simpati sukarela. Sedangkan dalam kelompok sekunder, terpaut paling berhubungan tidak langsung, formal, juga kurang kekeluargaan, diatur dasar pertimbangannya rasional objektif. Sedangkan masyarakat industri merupakan sekelompok orang yang mempunyai keterlibatan kaitan teknologi, ekonomi, dan perusahaan di sentra-sentra produksi. Contohnya tukang roti, tukang sepatu, tukang bubur, dan tukang las. Adapun ciri dari masyarakat industri yakni banyak dan bertambahkan produksi barang yang menggunakan teknologi mesin yang biasanya bertitik pusat pada kota-kota besar. Kemampuan ipteknya lebih tinggi dibandingkan masyarakat non-industri yang lebih condong dan mirip dengan masyarakat tradisional. Masyarakatnya mampu dan lebih mudah dalam mengendalikan teknologi mesin sebagai alat pemenuhan ekonomi, kreatif, dan juga inovatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.